Ya, seperti apa sebetulnya kondisi lingkungan di kaldera Danau Toba? Ya, telah terhubung melalui sambungan Skype Wilmar Simanjorang, aktivis pemerhati lingkungan kaldera Danau Toba. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Wizi sama Mbak Bisi. Baik, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Pak, apa tanggapan Anda pertama kali melihat video ini? Katanya Danau Toba mau jadi destinasi wisata dunia, tapi dibuang sampah ke sana. Silahkan, Pak. Disinilah kita prihatin ya, setaraf camat masih belum ada suatu perencanaan yang matang berkelanjutan tentang bagaimana mengatasi pembuangan sampah, lalu bagaimana kasih teladan kepada masyarakat. Kemudian lihat juga di sebelah dia itu, di sebelah Karanggauli itu ada juga sampah yang dikeluarkan oleh ternak babi. Jadi kita miris di kawasan Karanggauli itu kok menjadi seperti seperti tempat pembuangan sampah. Seharusnya camat harus melakukan sesuatu contoh dengan tindakan untuk bagaimana merawat kawasan Danau Toba dengan baik begitu. Pak Wilmar, tapi sejak kapan sebetulnya pembuangan sampah ini dimulai? Sudah lamakah atau baru-baru saja? Jadi kalau kita melihat dari tadi juga kan kita jelas bahwa di Kecamatan Purba ada pengolahan sampah, tetapi bisa kita lihat di sana kok nggak dilayani. Berarti belum ada satu sistem dari Kabupaten Simalungun untuk mengelola serius tentang sampah yang sudah terbuang ke kawasan Danau Toba. Ini sangat memprihatinkan kita. Belum sampah dari Alegerindo. Belum sampah dari mana, Pak? Pak Wilmar maksudnya? Ternak babi dari Alegerindo tiap hari dibuang sampah ke kawasan Danau Toba, itu memprihatinkan, itu limbah dari kotoran ternak babi. Oke. Pak Wilmar ini kan pemerhati, pasti sudah paham dan mengikuti perkembangan paling tidak terkait dengan kelestarian lingkungan di daerah Danau Toba. Nah, sebenarnya kondisi saat ini, misalnya limbah dari ternak babi, kemudian sampah masyarakat, ini justru lebih memburuk atau justru ada peningkatan tidak memburuknya ini? Kalau menurut pengamatan saya, tidak ada suatu usaha di kawasan ini, misalnya bagaimana kebijakan pemerintah untuk buatkan TPA dan pengolahan sampah sejenisnya sehingga tidak berulang-ulang seperti begini. Lalu belum limbah domestik, lomba perhotelan. Berarti tidak ada perkembangan ya dari dulu, katakanlah 5 tahun yang lalu, kemudian sekarang apalagi mau menjadi UNESCO Global Geopark, tidak ada perubahan yang Anda rasakan di sini terkait dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki kelestarian lingkungan? Belum, lihatlah hutan yang dulu 12% itu sekarang sudah semakin habis, lalu pembakaran sekarang di kawasan Danau Toba ini tiap hari terjadi di sini pembakaran. Pak Wilmar, yang concern, yang peduli terhadap kelestarian lingkungan di Danau Toba ini, Anda sendiri atau Anda merasa sendiri atau justru masyarakat juga tidak terlalu peduli kalau kita mengesampingkan kepedulian pemerintah? Kalau misalnya seharusnya karena pemerintah itu kan harus kasih teladan, lalu kasih misalnya bagaimana penanggulangannya, bagaimana edukasinya. Ini yang masih kurang jalan kita lihat di kawasan Danau Toba ini. Masih kebanyakan pertemuan-pertemuan di hotel, masih kebanyakan nuansa-nuansa, wacana-wacana, tetapi action di lapangan tentang bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan, bagaimana mengurangi illegal logging, bagaimana mengurangi pertambangan liar, bagaimana tentang persampahan yang marak, tentang limbah plastik. Ini yang masih kurang kita lihat di kawasan Danau Toba ini. Pak Wilmar, dari tadi disebutkan dosanya pemerintah daerah begitu ya, tidak ada upaya sama sekali, tidak ada sistem sama sekali begitu. Kalau begitu, apa positifnya? Kasih kami satu nilai positif terkait upaya pemerintah yang nyata untuk memperbaiki kelestarian lingkungan di Danau Toba, Pak. Jadi sudah banyak kegiatan, termasuk pemerintah pusat sudah mengeluarkan Kepres nomor 9 tentang Taman Bumi atau Geopark. Ini kemudian Pak Jokowi sudah banyak perhatian ke sini. Nah, perlu ada suatu koordinasi yang dipimpin oleh gubernur, baik secara vertikal, koordinasi secara horizontal dan diagonal. Ini yang masih belum jalan kita lihat, belum bisa dengan kokoh, dengan utuh, komprehensif. Gubernur duduk satu meja dengan bupati yang di kawasan Danau Toba ini untuk melakukan action plan. Jadi bukan hanya dokumen yang disimpan di dalam laci.
Oke, jadi action plan-nya yang dirasa kurang. Baik, Pak Wilmar. Tapi Pak Wilmar sudah tinggal di sana. Masyarakat sendiri behavioralnya atau sikap untuk menjaga sama-sama lingkungan di Danau Toba seperti apa? Masih minimkah? Harus sering diingatkan atau sudah tinggi? Jadi masih perlu dengan tetap semangat, kita harus gerakan masyarakat, kita harus edukasi di gereja, di bangku sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Ini harus pekerjaan keras dari pemerintah kabupaten dan stakeholder yang lain. Baik, Pak Wilmar, tapi masyarakat di sana tahu tidak sih bahwa Danau Toba ini betul-betul akan dijadikan sebuah destinasi wisata kelas dunia. Sudah dibangun juga bandara langsung begitu, bukan hanya di Medan, di Kuala Namu, namun juga sudah ada Silangit di sana pada saat itu langsung diresmikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ada tidak rasa kecintaan, rasa ingin sama-sama membangun Danau Toba ini menjadi lingkungan yang lebih cantik, Pak Wilmar? Perhatian dari pemerintah pusat, Presiden sampai ke Menteri sudah sangat luar biasa ke kawasan ini. Infrastruktur tengah Silangit, jalan lingkar luar, jalan lingkar dalam, aksesibilitas sudah bagus. Cuman kita masih perlu mendorong amenitas, lalu atraksi dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat sudah mendengar tentang kecintaan ini, tetapi perlu suatu percontohan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah ini betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat ada suatu gerakan yang masif tentang kepedulian bagaimana mencintai kawasan Danau Toba yang tidak ada duanya di dunia ini. Pak Wilmar, kalau Anda sendiri misalnya diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi kelestarian lingkungan di Danau Toba, apa yang pertama kali Anda lakukan, Pak Wilmar? Yang pertama saya lakukan adalah edukasi terhadap masyarakat bahwa kawasan Danau Toba ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang luar biasa untuk masyarakat kawasan Danau Toba, yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia dan juga dunia sudah mengatakan perlu ini menjadi milik dunia, makanya kita sekarang propose untuk masuk UNESCO. Oke, baik Pak, semoga cita-cita bukan hanya saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Danau Toba, tapi menjadi identitas kebanggaan dari Indonesia, bagian juga menjadi Bali baru katanya. Kata Menteri Arief Yahya. Terima kasih Pak Wilmar sudah bergabung bersama kami di Newsline. Bersih-bersih terus Pak, kita sama-sama di sana untuk Danau Toba. Terima kasih Mbak, terima kasih. Mudah-mudahan kita mulai dari pusat sampai ke daerah serius untuk merawat Danau Toba ini supaya menjadi destinasi unggulan. Baik, Pak Wilmar, terima kasih.